berbahagia pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan nikmat yang selalu dilimpahkan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berbarokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Nurul Ahmad Adamsyah selaku pembawa acara pada Infinity Volume 1 bersama segenap personil Foreign Policy Community of Indonesia, Chapter Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan tema Challenges Implementation Humanitarian Law in Palestinian Genocides. Hadirin yang kami hormati, marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 135, oleh Saudari Edina Maria Mutakin. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mu'minuna aw fala tattabi'u hawa an wa in aw turidu fa innallaha kana Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Sang Surya dan Mars Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sang Surya karya Kiai Haji Jarnawi Hadi Kusumo.
beranjak ke acara selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Selanjutnya, pertama, sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Infinity Volume 1, A Day with Diplomat, kepada Saudara Wildan Azka Imaduddin Zangki, disilakan. Cek, 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 cek. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bapak Takdir Ali Mukti SOS MSc, serta Bapak Profesor Ali Muhammad PhD dan Bapak Muhammad Rizky SH selaku pembicara di webinar Infinity Volume 1. Yang kami hormati, Presiden Projen Policy Community of Indonesia, Chapter Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Saudari Sainanesha Hanifah. Yang saya cintai dan saya banggakan, para panitia acara Infinity Volume pertama yang telah mempersiapkan acara yang meriah ini, serta para tamu undangan dan peserta yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti acara A Day with Diplomat dengan tema Challenges Implementation Humanitarian Law in Palestinian Genocide. Kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, saya selaku panitia penyelenggara webinar ini mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh hadirin sekalian. Infinity merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh FPCI Chapter Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bertujuan menjadi wadah bagi masyarakat global untuk memperluas wawasan dan informasi mengenai isu-isu internasional serta kebijakan yang relevan dengan menghadirkan pembicara-pembicara yang ahli di bidangnya yang diwujudkan dalam bentuk seminar yang dilaksanakan 4 kali dalam satu periode. Setiap seminar mengangkat tema yang berbeda-beda, yaitu lingkungan, ekonomi, humanitarian, dan demokrasi atau sistem politik. Dan pada saat ini, Infinity Volume pertama, A Day with Diplomat, akan mengangkat sebuah webinar yang bertemakan Challenges Implementation Humanitarian Law in Palestinian Genocide yang akan dibahas di sesi pertama dan lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi diplomatik klinik dengan diplomat muda di sesi kedua. Melalui webinar ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman dan wawasan baru mengenai penerapan hukum internasional di dalam konflik ini, serta juga dapat memberikan wawasan di dalam bidang perdiplomatan. Marilah kita ikuti acara ini dengan baik agar kita dapat memetik pelajaran dan manfaatnya. Akhir kata, saya ingin menutup sambutan saya dengan sebuah pantun. Burung merpati terbang di angkasa, burungnya hinggap di dahan pohon kelapa. Terima kasih kehadiran para peserta, semoga webinar ini bermanfaat dan penuh makna. Cukup sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengikuti acara ini dengan seksama. Wabillahi taufiq wal hidayah, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Azka atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Presiden Foreign Policy Community of Indonesia, Chapter Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kepada Saudari Shaina Neisa Hanifah, disilakan. Yang saya hormati Profesor Ali Muhammad PhD selaku pembicara dan juga dosen hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang saya hormati Mas Muhammad Rizky selaku diplomat terpilih akan mengisi sesi diplomasi klinik pada siang hari ini. Yang saya hormati Kak Muhammad Yasir Abdul SIP selaku moderator dan orang yang saya kagumi karya-karyanya, dan teman-teman yang saya hormati, teman-teman peserta yang hadir pada virtual discussion pada pagi hari ini.
Dan juga yang saya cintai dan saya sayangi teman-teman panitia, jajaran eksekutif board, kabinet, staff, maupun project officer yang telah berusaha untuk bersungguh-sungguh untuk menyukseskan acara kita pada pagi hari ini. Teman-teman, sebelumnya aku berterima kasih banyak kepada Profesor Ali Muhammad karena sudah Profesor Ali Muhammad maupun Kak Muhammad Yasir Abda dan juga Mas Muhammad Rizky yang telah bersedia untuk menerima undangan kita untuk mengisi acara perdana kami yaitu di Infinity Forum 1.0 di mana yang berjudul David Diploma Changes Implementation Humanitarian Law in Palestinian Genocide. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum begitu dekat, begitu akrab dengan FVCI merupakan organisasi mahasiswa yang bernama Foreign Policy Community of Indonesia, di mana kita langsung chapter dari UMY, dan kita langsung berdiri Universitas FVCI chapter UMY ini langsung berdiri di bawah naungan FVCI Pusat yang didirikan oleh Pak Dino Patijaka yang merupakan mantan diplomat luar negeri di Amerika Serikat dan juga mantan menteri luar negeri di pada masa era Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, sekarang FVCI sudah sangat berkembang pesat, bahkan menjadi organisasi kebijakan luar negeri Indonesia terbesar yang memiliki 100.000 jaringan anggota di dalamnya. Dan juga tersebar di berbagai universitas di Indonesia. Nah, teman-teman, ada 4 tema yang mau kita bawa di Infinity ini. Salah satunya adalah tema humanitarian, di mana tema humanitarian ini sedang mengalami banyak gejolak ya, sedang mengalami banyak eskalasi. Karena salah satu studi kasus yang kita bawa adalah isu Palestina dan juga Israel. Di sini kita tidak mau mengambil salah satu peran, tapi kita mau berdiri sebagai seorang manusia di sini karena teman-teman mungkin yang kita khawatirkan, mahasiswa di sini yang kita khawatirkan mungkin beberapa jam kemudian adalah apakah acaranya lancar atau kita mau makan apa di sini. Terus kalau kita punya kendaraan udah, aduh lupa belum nyuci mobil, kita pikirin bensin, belum isi bensin dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman di Palestina itu sama sekali tidak bisa memikirkan hal itu. Bahkan 5 menit ke depan aja mereka mungkin nggak tahu apakah masih hidup atau tidak. Maka karena itu di sini kita panggil seorang pembicara yang ahli di bidangnya yang akan mengkaji posisi konflik Palestina dan Israel dan implementasi hukum humaniter internasional, tantangan dan solusi yang dapat diupayakan untuk menegakkan hukum humaniter internasional di Palestina dan Israel. Kemudian semoga pada sesi diplomasi klinik di siang nanti, aku harap teman-teman audiens semuanya bisa memperluas wawasan pengetahuan yang mendalam, baik dalam lingkup kerja profesional maupun di luar profesional, dan berkonsultasi langsung dengan Mas Muhammad Rizky agar bisa belajar semakin dalam apa saja sih yang harus dipersiapkan mulai dari mental, keterampilan, skill, kemampuan, bahkan dalam aspek. Sekian dapat saya sampaikan. Think Global, Discover the World. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Shaina Indonesia atas sambutannya. Baik hadirin yang berbahagia, beranjak ke acara inti pada hari ini, yakni webinar Infinity Volume 1 dengan tema Challenges Implementation Humanitarian Law in Palestinian Genocides oleh Profesor Ali Muhammad, PhD. Beliau merupakan dosen hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian pada sesi ini juga kita akan dipandu oleh moderator kita yang sangat luar biasa, Saudara Muhammad Yasir Abdad, SIP. Beliau merupakan lulusan S1 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Serta beliau juga pernah meraih gelar mahasiswa berprestasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2022. Baiklah, kepada Saudara Muhammad Yasir Abdad, SIP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Terima kasih kami ucapkan kepada MC Bung Adam yang sudah memberikan pengantar dari diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Tadi ketika kami mendengarkan sambutan dari Presiden FVCI, berbahagia sekali dan berbangga sekali rasanya kami menjadi bagian dari alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang konsisten untuk terus menyuarakan agenda-agenda perdamaian dan kemanusiaan yang ini diinisiasi oleh mahasiswa, dan tentu FVCI ini menjadi salah satu organisasi terbaik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan memiliki konsistensi yang tinggi
terhadap kepedulian dan isu-isu kemanusiaan dan dibuktikan dengan agenda pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini untuk mendengarkan diskusi dan juga pemaparan dari Prof. Ali Muhammad, PhD, yang mana beliau ini merupakan salah satu profesor di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengajar di Departemen Hubungan Internasional, dan di antara publikasi beliau yang memiliki relasi terhadap agenda pada kesempatan pagi hari ini, di antaranya adalah Strategi Organisasi Masyarakat Sipil Ukraina, Suksesi Proyeksi Combating Violence Against Women in Ukraine 2022, and Identity and Foreign Policy, Comparative Studies of Indonesian and Malaysian Foreign Policies in Relation to Israel, ICC Jurisdiction Against Israel War and Humanitarian Crimes Targeting Palestinian Civilians 2023. Yang ketiga penelitian ini dipublikasi tahun 2024. Tentu, sebagai profesor, beliau adalah salah satu profesor yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan intelektual dan juga perspektif mengenai hubungan internasional, yang mana sepertinya akan sangat rugi sekali apabila pada kesempatan pagi dan siang hari ini teman-teman ketika nanti diskusi tidak ada yang bertanya, karena nanti beliau akan menyampaikan pemaparan terkait dengan challenges implementation humanitarian law in Palestinian genocide, yang kita tahu pada tanggal 2 Oktober yang lalu ini semakin memanas ya, karena Iran meluncurkan ratusan rudal ke Israel dan berhasil menembus Iron Dome. Ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya ketika mahasiswa saat ini, mungkin dulu ketika Anda pertama kali masuk HI itu udah punya perspektif, wah kayaknya nggak akan ada perang, nggak akan ada apapun terkait dengan isu keamanan, tapi ternyata isu Israel ini masih sangat hangat dengan serangan-serangannya kepada saudara-saudara kita di Palestina. Nah, Prof. Ali Muhammad akan menyampaikan diskusi selama kurang lebih 1 jam ke depan, dengan nanti akan ada sesi tanya jawab sekitar 15 menit untuk 3 penanya. Baik, tanpa berlama-lama, kami sambut Prof. Ali Muhammad, PhD. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Mas Moderator yang sudah mengantarkan diskusi ini. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada FPJI ya yang mengundang saya untuk menjadi pemantik diskusi pada diskusi pagi hari ini. Dan tema yang diangkat adalah terkait dengan genosida di Gaza, hubungannya dengan International Humanitarian Law. Kemarin saya menyampaikan kepada panitia juga bahwa ini sangat bagus sekali sebenarnya kalau dibahas oleh pakar hukum internasional. Ya. Namun demikian ya, karena Pak Panitia harus saya yang menyampaikan, ya oke nanti kita diskusikan. Jadi nanti intinya saya menyampaikan sebuah pemaparan, kemudian diikuti diskusi dan juga tambahan-tambahan ya yang perlu ditambahkan dalam diskusi kali ini. Saya izin untuk menyampaikan PPT. Saya bisa ya, saya sampaikan PPT. Silakan, Pak Ali. Baik, apakah sudah bisa ditonton ya? Jadi tema sudah bisa dilihat ya? Sudah. Oke, jadi tema yang saya angkat adalah International Humanitarian Law, genosida, dan Gaza. Begitulah kira-kira, ada 3 hal yang. Oke, sebelum sampai kepada pokok permasalahan, saya ingin mulai daripada tentang fenomena itu sendiri. Jadi apa yang terjadi di Gaza? Bahwa kita menyaksikan saat ini Gaza itu dihancurkan ya. Walaupun ini tadi disampaikan oleh Pak Dr. isunya menjadi meluas ya, ada tadi serangan Israel ke Lebanon, kemudian Iran menyerang Israel, kemudian juga Yaman dari 10 dan sebagainya, makin kompleks. Tapi kita mulai dari sini, kita fokus ke Gaza. Jadi Gaza
hancur ya sejak tanggal mulai 7 Oktober 2003. Jadi dari mana kita mendiskusikan? Ini penting karena ini masalah persepsi, masalah cara pandang. Ya. Jadi kalau masalah sesungguhnya yang terjadi, mengapa terjadi seperti itu? Pandangan Israel itu akan selalu mengatakan bahwa ini terjadi mulai tanggal 7 Oktober 2023. Apa yang terjadi? Jadi Hamas melakukan serangan ke wilayah Israel dan kemudian Israel melakukan pembalasan. Nah, itu yang menjadi argumen utama yang disampaikan oleh Israel. Jadi Israel dalam hal ini merasa sebagai korban, dia mempertahankan diri. Dan pandangan itulah yang didukung oleh Amerika sebetulnya dan juga Eropa. Itu mainstream. Kalau didiskusi tentang isu sesungguhnya itu yang terjadi itu, sehingga kenapa Barat itu kelihatan tidak simpati dengan Palestina dan dia mendukung Israel terus karena melihat pandangan seperti itu. Mainstreamnya begitu. Anda bisa ikuti di media pernyataan-pernyataan para pemimpin Barat dan sebagainya. Nah, kalau dari perspektif Palestina, dari pandangan Palestina dan juga saya kira didukung oleh sebagian besar masyarakat di dunia ketiga, termasuk di Indonesia, bahwa sebenarnya terjadi itu bukan mulai 7 Oktober itu. Kita harus mulai dia dari konflik yang panjang. Jadi sebenarnya konflik itu kita bisa mulai paling tidak itu adalah 14 Mei 1948, yaitu peristiwa itu namanya Nakba, Al-Nakba. Itu titiknya situ. Jadi bukan tiba-tiba Hamas itu kemudian menyerang Israel, tapi Palestina adalah bangsa yang dijajah, diduduki semenjak berdirinya negara Israel modern 14 Mei 1948. Apa itu Al-Nakba? Saya singkat ya. Ini hukumnya nanti ya, ini kita konteks dulu permasalahannya, karena ini sangat penting. Jadi inti utama dari konflik Arab Israel adalah kita bisa katakan ya one land two people. Jadi wilayah itu satu, ya namanya Palestina. Itu ada dulu panjang sejarahnya, tetapi yang jelas wilayah one land ini kemudian ada dua penduduk yang mengklaim memilikinya. Itu ininya. Nah, Al-Nakba yang ini menjadi awal mula peristiwa 7 Oktober itu adalah bahwa ini adalah suatu bencana bagi orang Palestina, bagi masyarakat Palestina Arab. Jadi waktu itu terjadi ketika Israel itu merdeka di tanah Palestina. Dia mendeklarasikan negara Israel di tanah Palestina. Itu yang menjadi titik bencana yang dialami oleh umat masyarakat Palestina di sana itu karena berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Yang kemudian akibatnya apa? Akibatnya adalah ada namanya mass displacement of Palestinian Arabs. Orang Arab langsung terusir dari tanahnya. Nah, ini juga bicara masalah genosida sudah mulai dari situ sebenarnya. Jadi terusir, mereka kemudian melari ke Jordan, ada sebagian lari ke ada yang Arab, Mesir, ada yang lari ke Lebanon sebagainya. Paling banyak juga terjadi pengungsi di daerah Jordan. Ya. Dan kalau lihat dari statusnya, ini lihat posisinya dulu ya, bahwa sebelum tahun 48 itu sebenarnya umat Yahudi atau orang Yahudi itu hanya memiliki sekitar 6,7% penguasaan tanah di Palestina. Sedikit sekali sebelum ada negara Israel. Tapi setelah Israel berdiri itu kemudian diikuti dengan perang dengan tetangganya Arab sampai dengan 49 itu kemudian Israel menguasai 78%. Ini ekspansi wilayah di wilayah mana? Wilayah Palestina tadi. Jadi sekali lagi ini adalah bangsa Palestina adalah bangsa yang terusir dari tempat tinggalnya. Jadi kalau persepsi kita ya tentunya ini bangsa yang terusir, terjajah, teraniaya oleh negara baru yang namanya Israel. Itulah konteksnya. Ya, mengapa saya sampaikan cepat? Karena memperdebatkan, mendiskusikan tentang indikasinya dan sebagainya harus tahu konteksnya. Sebab kalau tidak demikian nanti yang disalahkan nanti adalah Palestina. Ya, saat ini Amerika dan sekutunya selalu menyalahkan Palestina dan menyalahkan Hamas. Kenapa Anda menyerang Israel? Anda teroris kan? Jadi dalam tabel list designated teroris kelompok teroris di Amerika itu Hamas itu adalah kelompok teroris. Ya tentu kalau dari sisi perlawanan dia adalah freedom
fighters ya dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan. Wong dijajah kok di teroris. Ya. Jadi kita ya kalau kita kembali ke Indonesia zaman penjajahan Belanda, orang nasionalis kita itu menembaki Belanda, apakah itu teroris atau freedom fighters? Ya, mirip seperti itu. Ya tentu kelompok nasionalis kita, para pejuang kita yang menindaki Belanda itu bukan teroris, dia adalah pejuang karena posisinya dijajah oleh Belanda. Itu mungkin istilahnya begitu. Nah ini penting karena debat itu nggak pernah selesai, apalagi di panggung nasional. Kita lihat di media Barat itu tidak begitu mainstream loh ya, tidak tahu simpati dengan Palestina dan mereka sangat mendukung Israel sampai saat ini. Nah itu problem utama. Oke, sekarang kita melompat kepada namanya gambaran singkat saja ya, bahwa inilah gambaran. Saya kira ini banyak sekali beredar di mana-mana. Jadi tahun 47 itu yang hijau itu adalah tanahnya Palestina, orang-orang Arab Palestina itu sekitar ya hampir 93% adalah hijau milik Palestina. Kemudian yang putih kecil-kecil adalah settlement, orang-orang pendatang Yahudi dari Eropa. Kemudian setelah itu tahun 47, ini aneh juga, 47 itu PBB membuat usulan namanya partition plan. PBB mengusulkan bagaimana kalau dibuat dua negara. Oke, tapi Israel adalah wilayah yang sangat besar sekali. Lalu baru punya wilayah 6%, kok kemudian dikasih wilayah hampir 50%. Nah, maka ditolak. Nah, ditolak itulah kemudian pecah perang, dan kemudian deklarasi merdeka itu membuat wilayah seperti itu, putih bagian besar, sampai dengan beberapa kali perang, kemudian puncaknya perang 67. 67 itu wilayah tersisa, West Bank yang hijau, dan jalur Gaza itu kemudian diduduki. Nah, sampai sekarang yang namanya occupied territories itu statusnya itu adalah West Bank and Gaza Strip. Itu kalau dikatakan sebagai wilayah yang hidup. Nah, kalau saat ini, Palestina tinggal beberapa titik-titik itu. Berapa persen itu mungkin katakanlah 6%, 7% saja. Semua sudah dikuasai Israel. Itulah konteks permasalahan yang terjadi. Jadi supaya jelas bahwa ini adalah perlawanan orang terjajah melawan yang dijajah. Itu diperjelas seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita melompat ke masalah hukum internasional, namanya hukum humaniter internasional. Apa itu hukum humaniter? Ini hanya pengantar saja, mungkin barangkali bagi mahasiswa yang mungkin tidak banyak mendiskusikan aspek hukum. Saya akan mengatakan bahwa hukum humaniter itu dalam bahasa yang sering digunakan adalah hukum perang. Ya sama ya, hukum humaniter dan hukum perang, law of war, atau international humanitarian law itu sama, adalah aturan-aturan hukum ya, untuk membatasi dampak konflik bersenjata. Ya, untuk alasan kemanusiaan, konflik bersenjata itu diatur ya, seperti kalau pertarungan tinju itu ada aturannya. Persis itu adalah mengatur konflik bersenjata untuk apa? Untuk melindungi orang, termasuk orang yang tidak lagi terlibat dalam peperangan. Supaya apa? Supaya ya ini konflik itu kemudian menjadi beradab gitu ya, karena dalam rangka melindungi aspek kemanusiaan. Dan hukum internasional humaniter atau hukum perang ini juga mengatur tentang membatasi penggunaan dan metode dalam perang. Jadi perang itu digunakan, targetnya ada aturannya, senjata yang digunakan, caranya, sebagainya ada aturannya. Itulah namanya hukum humaniter, dan itu ada di dalam instrumen ya, yang menjadi inti core daripada hukum humaniter adalah satu, ada konvensi Den Haag 1899 dan 1907. Ini ada konvensi yang mengatur tentang sarana-sarana dan metode dalam peperangan. Ya, jadi diatur, metode perang itu diatur. Ya, tidak boleh negara dengan kekuatan militer yang kuat kemudian nembak semaunya. Nah, itu diatur dalam suatu konvensi namanya The Hague Convention. Kemudian ada konvensi yang kedua, Konvensi Jenewa 1949. Ini juga protokol tambahannya itu mengatur tentang conduct of war. Jadi bagaimana perang itu berlangsung itu diatur dalam rangka membatasi limit ya efek dampaknya peperangan. Ya. Jadi ada hukum yang harus dipatuhi gitu ya dalam peperangan itu. Ada hukum yang dipatuhi oleh pihak-pihak di dalam konflik. Ya. Tentu nanti kalau Anda ingin lihat tentang konvensi apa, nanti gampang bisa di-download ya. Konvensi ini jelas sekali, gampang sekali di dalam website, bisa kita lihat. Itu yang namanya International Humanitarian Law. Sekarang pertanyaannya adalah, apa prinsip dalam International Humanitarian Law itu? Yang pertama, ada prinsip dasarnya.
pertama dalam peperangan itu ada namanya distinction ya. Jadi dalam peperangan itu harus dibedakan ya antara kombatan dan non kombatan. Ada prinsipnya begitu. Kombatan itu adalah ya target peperangan itu sasaran adalah orang kombatan, dan civilian itu adalah orang sipil yang harusnya dilindungi. Jadi begitu kira-kira. Tidak boleh menjadi target. Jadi ada prinsip distinction. Itu prinsip yang penting. Yang pertama yang harus disampaikan bahwa ketika dua pihak terlibat dalam konflik, dua negara dalam konflik atau mungkin negara dengan non negara konflik, maka harus memisahkan antara itu apa namanya kombatan dan non kombatan, harus jelaskan. Yang jelas kombatan itu ya orang ya boleh ditembak, memang kerjaannya tentara itu berperang dari tembak ya. Tapi kalau sipilian tidak boleh, dibatasi ya. Itu harus dibatasi, tidak boleh dan harus dilindungi. Kemudian yang kedua adalah prinsip proportionality. Nah ini saya kira kita paham semuanya. Jadi perang harus proporsional, tidak boleh ya perang itu bahasa sederhananya itu ngawur ya. Jadi kemudian orang sipil kemudian dihancurkan sekalian, penduduk sipil dihancurkan. Itu nggak proporsional. Target kita ya jelas, namanya military advantage gain. Pokoknya tujuannya adalah tujuan militer, bukan tujuan untuk menghancurkan di luar militer itu. Sipil dihancurkan, nah tidak boleh. Tidak proporsional dalam peperangan. Kemudian ada namanya necessity. Ya, prinsip ini adalah bahwa tindakan militer itu harus ya sesuai dengan yang dibutuhkan saja dalam rangka untuk mencapai target militer yang legitimate. Ya, tidak boleh melampaui itu. Kalau melampaui itu, ya kalau dalam peperangan ya misalnya, kemudian sekolah dibom, ya, kemudian pasar dibom, kemudian kantor-kantor pemerintah dibom. Nah itu jauh tidak proporsional juga tidak necessity. Nah dalam peperangan. Kemudian yang selanjutnya adalah humanity. Prinsip ini bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus menahan diri untuk tidak menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Ya itu namanya prinsip humanity. Ya termasuk misalnya ya menyiksa tahanan perang itu nggak boleh. Tidak boleh, itu tidak manusiawi, walaupun bisa dilakukan oleh pihak yang menangkap tentara lawan itu, kemudian disiksa, itu nggak boleh, itu melanggar hukum. Jadi prinsip-prinsip ini penting. Jadi intinya adalah bahwa ada aturan-aturan yang berlaku di dunia ini yang mengatur tentang bagaimana conduct of war, ya, conduct of war, bagaimana praktek pelaksanaan perang itu harus dipatuhi oleh semua negara. Ya. Intinya begitu, namanya itu adalah international humanitarian law atau biasa kita sebut sebagai the law of war. Oke, sekarang kita melompat ke kasus di Gaza. Apa yang terjadi di Gaza tadi? Kita sudah kembali ke Gaza. Jadi sudah jelas sekali, sebenarnya bisa kita lihat dari media ya, media. Kalau saya nonton TV ya, TV itu saya nonton Al Jazeera, nonton TV dari Turki namanya TRT, ya, itu menggambarkan banyak kehancuran itu. Kemudian kalau kita nonton film TV dari CNN, ya, kemudian dari Jerman apa itu Deutsche Welle atau apa, itu nggak menyebut sama sekali. Memang bias, dunia ini memang bias. Ya, tapi jelas ya bahwa informasi yang disampaikan, Anda bisa melihat dari informasi Kementerian Kesehatan Palestina itu tiap saat melaporkan tentang update jumlah korban. Jadi korban di Gaza itu saat ini sudah sangat tinggi sekali. Data berapa? Mungkin Anda mengikuti perkembangan berapa jumlah korban. Ada sekitar 42.000 lebih sipil terbunuh. Nah, jadi high civilian casualties. Jadi Israel itu menyerang itu yang mati itu lebih dari 42.000 dan kebanyakan itu sipil, wanita dan anak-anak. Sudah kelihatan ini ada pelanggaran hukum. Ya, jadi operasi militer itu targetnya sipil, termasuk anak dan wanita. Ya. Dan ini bukan hoax tentunya, ini informasi sahih ya, sudah kelihatan di media yang mau memberitakan itu ya, jelas sekali dan datanya sudah pasti. Jadi apa namanya, kalau kita lihat ya dari conduct of war-nya sudah kelihatan bahwa ini sudah tidak proporsional ya, dia tidak apa namanya melampaui batas gitu ya, tidak sesuai dengan hukum internasional. Kemudian juga targeting civilian infrastructure. Jadi kalau di dalam konflik di Gaza saya kira sudah kelihatan ya. Jadi sekolah-sekolah ya, pasar, masjid itu sekitar berapa itu hancur, bagian besar tinggal beberapa saja dihancurkan, termasuk rumah sakit. Nah, rumah sakit itu apa itu? Rumah sakit itu adalah sipil, itu kemanusiaan, tidak boleh dalam hukum internasional ditembak, dihancurkan. Tetapi ya
kita tahu semua Israel menghancurkan rumah sakit, termasuk saya kira rumah sakit Indonesia. Kita juga bangun satu rumah sakit di sana, aku lupa namanya ya, itu juga hancur. Ya, padahal rumah sakit itu adalah untuk targeting civilian infrastructure, itu adalah sesuatu yang sebenarnya merupakan kejahatan perang. Ya, itu namanya war crime sebenarnya kalau dalam konteks hukum, melanggar hukum internasional. Apa tadi, rumah sakit, sekolah, kemudian tempat tinggal, dan menurut informasi yang kita lihat itu hampir 80% hancur, ya, sipil itu, bukan militer, ya, 8% infrastruktur, bahkan termasuk juga tempat pelindungan yang dibangun oleh PBB, UN Shelter juga hancur. Padahal PBB itu tidak boleh dihancurkan. Sekolah-sekolah jadi tempat nyaman, aman bagi para pengungsi itu dihancurkan sekalian. Itu padahal dilindungi oleh hukum internasional. Kemudian yang ketiga adalah proportionality, ya, jadi necessity, jadi kehancuran yang melampaui target militer, ya. Jadi ini merupakan suatu tindakan-tindakan yang sebenarnya sudah menjadi melampaui batas tidak proporsional, dan seperti kita lihat dampaknya luar biasa. Gaza saat ini itu sekitar, saya sampaikan ya, sudah 42.000 sipil terbunuh, ada sekitar 92.000 terluka. Jadi sudah berapa penduduk Gaza hancur semuanya. Kemudian jadi intinya itu Gaza menjadi sesuatu wilayah yang tak layak dihuni lagi, ya. Apalagi kemudian infrastruktur, ya, air diputus, listrik semua diputus, apa semua jadi diputus, dan itu sampai saat ini kalau lihat, ya, bahwa Gaza itu di blokade, ya, tidak boleh ada yang masuk. Jadi dari selatan itu ada namanya Rafah Crossing, ya, istilah apa itu, dan kemudian di pantai seberangnya itu semua diblokade, jadi nggak bisa. Jadi itu adalah sejak tahun 2008, ya, ketika Hamas menang di Gaza itu menjadi penjara terbesar di dunia. Jadi itu adalah suatu wilayah pengungsi, semua pengungsi. Nah, ketika perang itu mulai, kita lihat dari perkembangan, mulai dari awal warga Gaza sebelah utara diminta untuk lari ke selatan. Untuk apa? Utara mau dihancurkan dulu. Sudah hancur, sudah selesai hancur, kemudian orang Gaza diminta lagi lari ke utara semua. Nanti yang selatan dihancurkan. Jadi diusir dari tempat tinggalnya. Jadi itulah yang terjadi. Sebenarnya kalau kita bicara tentang hukum internasional tadi, ini jelas merupakan suatu kejahatan perang. Jauh dengan prinsip-prinsip yang tadi kita sampaikan di depan. Oke. Yang kedua adalah tentang tujuan genosida. Jadi kalau judul FPCI itu minta tentang genosida, saya sebutkan apa itu genosida. Jadi istilah genosida itu sudah muncul, ya, ketika perang ini muncul di beberapa media. Saya kalau membaca, melihat, nonton televisi di Al Jazeera, jelas genosida in Gaza, termasuk juga PRT, ya. Walaupun ini sangat sangat sensitif, kalau di Barat tidak akan mungkin. Ya, tentunya kalau CNN, Anda mengharapkan CNN genosida nggak akan mungkin, karena dia pendukung Israel, ya. Barat itu mainstream Barat adalah pendukung Israel, sehingga ini media non-Western, saya mengatakan non-Western media, juga kelompok human rights groups, ya, bisa dia mengatakan apa namanya genosida. Para sarjana Barat yang kritis, ya, kalau sarjana Barat yang pro Israel tentu tidak akan mengatakan. Jadi ini adalah istilah yang sudah mulai banyak digunakan untuk menyebut apa yang terjadi di Gaza, ya. Jadi itu adalah suatu genosida. Oke, sekarang kita lihat apa itu genosida dan apakah di Gaza, maaf, itu sudah terjadi genosida. Nah, genosida itu adalah suatu istilah yang digunakan dalam konvensi tahun 48 tentang pencegahan dan hukuman terhadap kejahatan genosida. Ada konvensi, ya, terpisah dengan konvensi apa tadi, International Humanitarian Law. Jadi genosida adalah sebuah kejahatan, sebuah kejahatan yang dilakukan untuk, ya, menghancurkan sebagian atau seluruhnya sebuah kelompok nasional atau sebuah kelompok etnis atau rasial atau agama. Jadi ada tindakan yang dilakukan oleh suatu negara mungkin, ya, atau suatu kelompok negara juga bisa, dia bermaksud untuk menghancurkan sebagian atau seluruhnya suatu kelompok, ya, kelompok etnis, ya, atau ras atau kelompok nasional atau kelompok agama dihancurkan. Ya. Seperti kalau di sejarah kita beberapa waktu yang lalu, misalnya di Bosnia itu genosida di Bosnia itu
orang Bosnia Muslim diusir, dibunuh dan diusir dari tempat tinggal dan dibunuh, itu genosida. Ya, dan sejarah belum lama ini juga di Rwanda itu juga begitu, ketika Hutu Tutsi konflik akibat genosida, satu etnis akan membersihkan yang lain, diusir, dibersihkan, dibunuh dan sebagainya. Jadi tindakannya apa? Membunuh kelompok yang mereka anggap harus dibersihkan itu ya, atau mungkin dia akan menghancurkan baik itu fisik maupun mental. Kemudian intinya adalah untuk menghancurkan kelompok itu, ya supaya lenyap, tidak ada di situ. Itu adalah suatu tindakan genosida. Nanti bisa dijelaskan juga konteks definisinya dengan genosida. Oke, sekarang apa yang terjadi dengan genosida yang terjadi? Apakah terjadi? Jadi sebenarnya kalau kita lihat, walaupun perlu pembuktian, pembuktiannya bagaimana? Ya seharusnya ada pihak ketiga, ya. Mungkin ada lembaga independen yang bisa melakukan penelitian independen, masuk Gaza, melakukan penelitian lebih dalam ya, dan itu sesuatu yang tidak mungkin tentunya ya. Tapi kalau dilihat dari pattern of action yang dilakukan Israel itu sebenarnya juga bisa masuk kategori genosida. Jadi mereka melakukan satu tindakan sistematik ya, yang dimaksudkan untuk menghancurkan kelompok Palestina ya, masyarakat Palestina, mass killing, pembunuhan massal. Nah, soalnya jumlah sudah 42.000 kan massal itu, lebih dari massal itu. Jadi 42.000 terbunuh, ya, sudah ada mass killing. Ya. Kemudian widespread attack on civilian population sudah jelas tiap saat, tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat satupun di Gaza yang bisa aman. Ya. Jadi serangan di mana-mana, dan dia menimbulkan namanya significant harm or death to the member of the group sudah terjadi. Jadi sebenarnya ini adalah bentuk genosida sebenarnya. Walaupun nanti yang akan memutuskan ya pengadilan ya, tetapi ini kita lihat dari tuduhan awal sudah kelihatan itu adalah tindakan genosida. Kemudian juga namanya destruction of livelihood ya. Jadi penghancuran dengan sengaja yang merupakan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk kehidupan kelompok itu ya, misalnya air ya, pertanian, infrastruktur yang sangat dibutuhkan itu dihancurkan. Itu bagian daripada ciri-ciri tentang genosida tadi ya. Jadi intinya adalah supaya orang Palestina itu nggak bisa hidup, nggak bisa survive. Ya, kalau airnya nggak ada kan mati semua. Ya, itu kan pembunuhan dengan cara mencabut, ya, menghilangkan ya infrastruktur yang dibutuhkan untuk kehidupan. Nah, destruction of livelihood itu sudah kelihatan sebenarnya. Kemudian tindakan-tindakan genosida saya kira sudah jelas ya, seperti pembunuhan kelompok orang menyebabkan bodily or mental harm. Tidak hanya fisik tapi juga mental, dihancurkan kelompok itu dan sengaja itu menimbulkan ya kehancuran kelompok yang menjadi target itu. Jadi ini adalah terjadi genosida sebenarnya. Nah, pertanyaannya ini gimana kalau seperti itu? Harus bagaimana masyarakat nasional yang ada saat ini bagaimana merespon? Nah sebenarnya kalau saya melihat ini ya, kembali kepada aspek politiknya, jadi ada suatu aktor yang bisa kemudian menegakkan hukum. Jadi hukum nasional itu agak susah ditegakkan ya, karena karakternya yang hukum itu bukan hierarkis tapi apa namanya istilahnya itu mendatar, dia bukan hierarkis, tidak ada lembaga will government yang bisa menegakkan itu ya. Tapi sebenarnya kalau di dunia ini bisa kita dengan catatan ya, yang bisa saya kira yang sangat bisa melakukan ini pertama-tama adalah PBB, dalam hal ini adalah namanya United Nations Security Council. Ya, itu sebenarnya bisa melakukan ya, memulai untuk menegakkan hukum internasional ya. Jadi PBB itu punya posisi yang sangat sentral sebenarnya, terutama Dewan Keamanannya ya, dengan kekuatan dan tanggung jawabnya yang ditegaskan dalam piagam PBB ya, bisa melakukan tindakan yang decisif, yang penting untuk dalam rangka menghadapi kasus genosida itu ya. Dengan berbagai macam cara itu PBB. Ya bisa misalnya PBB membuat suatu resolusi kemudian meminta ICC gitu, untuk mengadili pihak-pihak yang melakukan kejahatan genosida, atau PBB juga sudah melakukan ya, sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran, atau juga bisa melakukan banyak hal kali yang bisa dilakukan oleh United Nations Security Council itu, misalnya mengirimkan pasukan perdamaian, jadi mencegah ya, dengan mengirimkan misalnya pasukan penjaga perdamaian, seperti kalau di kasus
Kosovo tahun 99 mungkin Anda ingat ya, itu hampir genosida juga terhadap Kosovo oleh Serbia. Kemudian waktu itu NATO, tapi ini bukan PBB, tapi NATO kemudian mencegah pembunuhan terhadap orang-orang Kosovo itu, kemudian akhirnya selamat. Ya, bisa juga. Apalagi Nations Security Council itu lembaga yang sangat kuat ya, bisa melakukan itu. Kemudian juga mengeluarkan isu, deklarasi, pernyataan sikap, gitu ya. Termasuk juga bisa membentuk namanya ad hoc tribunal. Jadi ada pengadilan khusus dibentuk dalam rangka pengadilan di Gaza. Itu bisa dilakukan. Teorinya begitu, ya bisa. Seperti yang kalau kasus genosida di Bosnia dan Herzegovina itu ya, dulu dibentuk khusus pengadilan khusus untuk kejahatan perang di former Yugoslavia. Kemudian juga pengadilan khusus untuk mengadili kejahatan genosida di Rwanda. Itu ada pengadilan khusus ya. Jadi ada pengadilan khusus yang dibentuk ya oleh Dewan Keamanan PBB, bisa melakukan banyak hal sebenarnya. Walaupun nanti akan sampaikan problemnya adalah apa ya? Problemnya adalah politis dunia ya. Oke, sebenarnya juga ada beberapa jalur ya yang bisa dilakukan. Misalnya dengan namanya ICC ya, ini gimana ini ICC ini? Jadi sebenarnya dia punya jurisdiksi ya kepada negara-negara yang menjadi anggotanya ya. Jadi ICC bisa menuntut atau mengadili bukan negara ternyata, tapi individu-individu yang terlibat dalam tindakan kejahatan. Tokoh-tokoh politiknya bisa ya dituntut oleh ICC itu. Jadi beberapa caranya ya bisa. Dengan cara apa misalnya? Jadi mungkin ada pihak anggota ICC yang mengadukan ke sana ke ICC. Atau bisa juga apa tadi yang kita sebutkan PBB United Nations Security Council bisa meminta ya ICC untuk melakukan penegakan hukum ya, termasuk juga bisa dimulai dari ICC prosecutor dan sebagainya. Beberapa cara yang bisa dilakukan. Kemudian juga ada tadi sampaikan bisa juga sih bahwa kejahatan genosida itu kemudian diadili dengan membentuk namanya ad hoc tribunal yang tadi saya sampaikan tadi. Ya, bisa misalnya PBB membentuk special tribunal khusus untuk untuk menangani kejahatan genosida. Ya, sudah terjadi ya, ini yang dianggap sukses barangkali kasus di kelihatan ya. Di Yugoslavia ya, jadi ada namanya ICTY, ini adalah suatu mahkamah khusus yang dibangun, diciptakan, dibuat untuk mengadili kejahatan perang, kejahatan genosida di Yugoslavia. Ya, Anda ingat tokoh-tokoh nama? Saya ingat namanya Slobodan Milosevic, Marko Mladic, dan sebagainya, jenderal-jenderal itu ditangkap dan diadili dibawa ke Den Haag. Ya. Bisa itu. Ya, termasuk di Rwanda juga begitu, tokoh-tokohnya. Dan uniknya itu, yang kasus Rwanda itu ada berapa puluh tahun kemudian ketangkap. Itu setelah berapa puluh tahun baru ketangkap dan sebagainya. Tapi ada upaya ya penegakan dengan dibentuknya namanya ad hoc tribunal. Ya, dengan mandat itu seperti itu. Nah, itu hanya mungkin beberapa hal, tapi yang paling penting ini, kalau kita dari sisi politik, yang paling penting adalah hambatan ya, sudah ini ya, menjadi pesimis. Saya termasuk orang yang pesimis dengan upaya penegakan hukum itu. Jadi gimana tadi? Karena teori saja ya, prakteknya memang kenyataan seperti itu. Jadi politik itu lebih menjadi faktor yang paling dominan yang menentukan akhir daripada konflik ini. Ya, pertama adalah tentang pandangan aktor internasional yang ada itu. Mereka punya pandangan yang berbeda-beda. Ya, singkat cerita saja misalnya bahwa tidak ada konsensus ya, antara, kalau kita mengatakan Barat Timur juga bisa apa ya, antara mainstream di Barat, di Amerika dan sekutunya, melihat masalah yang terjadi itu beda dengan yang tadi sampaikan depan tadi. Ya, yang saya lihat. Orang Amerika ya sebagai sekutu Israel, Pak Dia mengatakan tadi bahwa ini yang salah ya, kalau kita kembali yang salah itu, ini memang sangat emosional sekali konflik ini. Amerika yang salah siapa? Ya Hamas itu, gitu ya. Jadi kalau diadili ya bukan Israel, tapi Hamas yang diadili. Israel tidak salah. Israel adalah negara yang punya hak untuk mempertahankan diri. Ya udah, kita selesai. Jadi saya kira berkali-kali Presiden Amerika Serikat Biden mengatakan dia akan mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan Israel. Bahkan sampai saat ini Amerika itu merupakan pemasok suplai persenjataan yang paling besar pada Israel itu Amerika Serikat. Termasuk Iron Dome tadi ada disebutkan ya, Pak Moderator, saya menyampaikan
beberapa teknologi, termasuk Iron Dome itu dari Amerika itu. Itu adalah proyek skala kecil dari skala besar dulu namanya Skywar ya. Skywar itu proyek zaman Ronald Reagan ya. Jadi kalau ada ini dulu ya tentang Iron Dome ya. Jadi dulu itu ada skenario kalau Rusia itu menyerang Amerika dengan melalui Laut Atlantik atau Laut Pasifik itu dicegat ya, oleh sebuah rudal anti rudal di tengah lautan sehingga rudal nuklir Rusia jatuh. Itu namanya Skywar. Itu besar sekali itu skalanya. Nah, yang digunakan oleh Israel itu skala kecilnya itu skala kecilnya digunakan. Jadi seluruh rudal-rudal yang dipakai Israel rudal anti rudal itu dari Amerika, teknologi Amerika sebenarnya itu, termasuk dengan bantuan-bantuan militer yang lain. Nah, jadi Amerika melihat seperti itu. Jadi kalau udah beda pandangan gimana? Kalau dari apa ya istilahnya dunia Islam atau saya melihat bahwa ya jelas yang problem adalah ini adalah suatu konflik yang tidak berimbang ya antara yang kuat dan lemah. Ya. Kami kalau di negara dunia ketiga, negara berkembang ya kita kalau memihak dalam konflik ini ya memihak kepada pihak yang dijajah, kita akan merdeka. Ya, kita minta menuntut sesuai dengan undang-undang dasar kita ya. Kalau kita di dalam undang dasar kita itu kita punya dasar. Indonesia itu sangat jelas ya sikapnya kita mendukung Palestina itu dasarnya apa? Ya bukan agama lu ya, dasarnya adalah pembukaan undang dasar 5 itu bunyinya gimana? Itu yang mengatakan bahwa kemerdekaan dan hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemerdekaan dan pri keadilan begitu ya dalam pembukaan undang dasar. Itu dasar kita itu mendukung Palestina karena itu. Jadi kita anti penjajahan, anti kolonialisme itu, mendukung itu. Jadi dari pihak yang lemah ya, itu karena pihak yang jajah itu yang didukung oleh Indonesia. Alasannya itu, alasannya adalah konstitusional, bukan alasan agama. Biasanya begitu yang disampaikan ya. Oke. Jadi beda pandangan. Jadi setiap aktor punya pandangan berbeda-beda ya. Terutama kalau di Eropa ya, mainstream Eropa juga pandangannya pro Israel. Ya. Memang ada beberapa negara yang agak simpati dengan Palestina itu seperti Spanyol dan yang terakhir itu Spanyol, Slovenia dan satu lagi siapa itu ya. Itu lumayan. Beberapa waktu lalu selama perang ini dia mengakui Palestina sebagai negara. Itu 3 negara. Satunya Spanyol, satunya itu Slovenia, satunya di Norway bukan ya? Ya lupa. Oke. Jadi memang banyak persepsi ya terjadi. Apa yang terjadi? Jadinya kemudian ini membuat menegakkan hukum itu menjadi susah ya. Tidak ada konsensus yang terjadi. Seandainya masyarakat internasional itu sepakat satu pandangan bahwa itu adalah suatu kejahatan perang ya yang dilakukan Israel kemudian terhadap Gaza, terhadap Palestina, kemudian mereka bisa mengajukan tuntutan bisa dan gampang sekali. Ternyata tidak. Kompleksnya adalah bahwa aktor-aktor dalam politik dunia ini terutama negara-negara barat yang menguasai infrastruktur politik dunia itu beda pandangan dan dia banyak yang pro dengan Israel itu. Kemudian yang kedua ini juga hambatan yang juga sering disampaikan kalau ICC International Criminal Court itu bisa menuntut para penjahat perang pelaku genosida tadi itu adalah bahwa Israel itu bukan pihak ya yang meratifikasi Statuta Roma. Jadi berarti nggak punya jurisdiksi, begitulah kira-kira itu juga hambatan. Kemudian terutama pengaruh Barat ya saya kira yang paling kuncinya ini kok. Kuncinya itu ini, political barrier yang paling penting adalah bagaimana Amerika dan pengaruh Barat itu yang lebih simpati dengan posisi Israel daripada perjuangan Palestina itu yang membuat hambatan. Apalagi kemudian Anda mengatakan gimana bisa menuntut? Ya, kalau politiknya tidak mendukung. Karena ujung-ujungnya itu sebenarnya adalah politik. Hukum itu ada, ya, tetapi untuk menegakkan itu perlu komitmen politik sebenarnya. Bisa dilakukan. Kemudian sekali lagi saya tambahkan tadi yang sudah dijelaskan di depan tentang peran dari PBB, United Nations Security Council, jelas sekali bahwa ini adalah wadah organisasi yang sebenarnya sangat strategis ya. Dia bisa membuat suatu langkah sikap ya. Bahkan pernyataan pun itu bisa yang sangat penting ya. Tetapi United Nations Security Council ini sangat susah untuk bertindak sampai saat ini tidak akan bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Ya karena Anda semua sudah tahu ya di Dewan Keamanan PBB ini isinya adalah ada 5 besar the Big Five
satunya di antara Amerika Serikat yang merupakan sekutu berat Israel. Sehingga kemudian apapun, bahkan hanya pernyataan sekalipun, pernyataan misalnya mengutuk itu tidak akan mungkin dikeluarkan. Jadi misalnya ya Anda berharap membuat suatu sikap bahwa United Nations Council itu membuat sikap mengutuk kekejaman Israel di Gaza, nah itu sesuatu yang tidak akan mungkin dikeluarkan karena pasti diveto. Pernyataan tidak akan bisa pernah dikeluarkan. Jadi saya kira itu yang menjadi hambatan yang sangat serius untuk penegakan hukum humaniter yang berlaku di kasus Gaza dan genocida di Gaza itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan saya kira nanti kalau dari teman-teman dari Fakultas Hukum yang banyak mempelajari hukum internasional bisa menambahkan. Saya hanya catatan saya seperti itu. Dan silakan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Ali Muhammad atas penyampaiannya yang sangat detail ya terkait dengan kondisi Palestina dari dulu hingga saat ini. Dan sepertinya cukup relate sekali apabila teman-teman yang mengikuti forum ini akan membahas secara lebih detail. Sehingga nanti selanjutnya setelah pemaparan ini, teman-teman nanti untuk sesi tanya jawab, kami akan menyediakan waktu sekiranya 15 menit untuk 3 penanya. Nanti silahkan bisa raise your right hand, tapi nanti karena ini di forum Zoom ya, bisa menggunakan reaction, angkat tangan. Kemudian nanti ketika saya persilahkan, teman-teman bisa langsung open mic, menyebutkan nama, asal universitas, dan juga pertanyaan. Atau mungkin bisa disampaikan jurusannya juga. Tetapi sebelum kami sampaikan kepada teman-teman, kami serahkan kepada teman-teman waktu untuk sesi tanya-jawab, kami dari moderator sepertinya terpantik dari beberapa penyampaian dari Prof. Ali. Gini Prof, ketika kami melihat yang disampaikan oleh Prof. Ali tadi bahwa sebetulnya tanda-tanda genosida yang terjadi di Palestina itu sudah bisa menjadi indikasi bahwa genosida itu sudah terjadi di Palestina seperti itu. Walaupun memang diperlukan semacam lembaga independen secara spesifik untuk kemudian melakukan penelitian lebih lanjut. Tetapi kami melihat seperti ini, Prof. Ali, bahwa penggunaan nomenklatur genosida ini tentu akan berimplikasi kepada perspektif masyarakat dunia melihat fenomena yang terjadi di Palestina. Kenapa seperti itu? Karena ketika kami melihat semacam satu nomenklatur genosida, itu biasanya akan membentuk semacam perspektif masyarakat bahwa genosida itu hanya dilakukan untuk menghilangkan segolongan manusia, dalam hal ini mungkin dari perspektif agama atau perspektif etnis, yang ini akan mempengaruhi masyarakat kita bahwa sebetulnya yang terjadi di Palestina itu adalah konteks agama misalnya, dan ini terjadi di Indonesia. Jadi banyak diskusi di masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang dekat dengan kita, yang mungkin perspektifnya teman-teman yang belum mendapatkan disiplin keilmuan di international relation seperti itu ya, itu hanya sibuk mendiskusikan tentang sentimen agama, Prof. Ketika kita menggunakan nomenklatur genosida itu. Dan ini mungkin akan cukup risiko bagi masyarakat Indonesia itu sendiri, karena banyak bahkan pendakwah-pendakwah Muslim yang sudah notabene terkenal gitu ya, bahkan di beberapa konten media sosial itu sampai menyampaikan kepada masanya atau dalam hal ini orang yang mendengarkan ceramah-ceramahnya, ayo buat masyarakat Indonesia kalau misalkan diberikan kesempatan untuk berangkat ke Palestina, apa yang akan Anda bawa? Pacul kah, tarit kah, atau mungkin bambu runcing kah? Karena kita harus menyelamatkan Palestina secara bersama-sama karena mereka Muslim juga. Nah, kalau misalkan melihat perspektif humanitarian law dan Prof. Ali yang memiliki disiplin keilmuan di PhD di IIUM tentang politik Islam juga, bagaimana kemudian perspektif ini bisa kita rubah menjadi pembicaraan yang lebih substansial untuk membicarakan kepentingan politik. Karena seperti yang Prof. Ali tadi sampaikan bahwa ya memang kita kadangkala perlu menggunakan perspektif realis bahwa apa yang sudah menjadi kesepakatan di hukum internasional terkait dengan kepentingan perang itu mungkin tidak akan terfasilitasi dengan baik apabila konteks politiknya kurang menguntungkan negara-negara yang besar itu. Nah, bagaimana kemudian
diskusi-diskusi masyarakat ini bisa kemudian kita rubah agar membicarakan sesuatu hal yang lebih strategis, Prof. Mungkin itu bisa menjadi pemantik buat teman-teman juga. Oke, kalau langsung saya komentar ya, kalau boleh. Silakan. Begini ya, tentang pandangan masyarakat yang selama ini itu banyak menggunakan apa namanya? Oh ya, banyak menggunakan sentimen agama dalam melihat ya, konflik di Gaza. Itu saya kira tidak masalah itu. Artinya ya biarkan saja, tidak ada seperti itu. Kalau kita menggunakan perspektif kemanusiaan juga bisa. Kalau memang dalam hal posisi resmi pemerintah itu tidak menggunakan sentimen agama, karena Indonesia kan bukan negara Islam. Indonesia itu memang negara mayoritas Islam, tapi bukan negara Islam. Sehingga posisi Indonesia selama ini mendukung Palestina itu selalu menggunakan UUD 45 bahwa tadi saya sampaikan di depan ya, bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu dasar utamanya. Jadi konstitusi, benar. Jadi konstitusi, bukan sentimen agama, karena Indonesia bukan negara Islam. Tetapi kalau masyarakat itu kemudian melihat fenomena itu dengan kacamata agama bahwa kita sama-sama Muslim, mari kita dukung, saya kira tidak apa-apa. Ya, saya kira nggak masalah itu. Ya biar saja. Yang penting kita adalah sebenarnya kita sudah bagus dalam hal ini, Indonesia sudah bagus posisinya. Menteri kita, Bu Menlu Retno Marsudi itu luar biasa, posisinya sudah itulah yang harus dikatakan itu. Walaupun memang kemudian dampaknya apa, apakah bisa merubah posisi negara-negara barat itu ya tidak akan agak susah juga, tetapi bahwa itulah yang harus dikatakan dan itu sudah dikatakan oleh Bu Menlu kita di dalam Forum Dunia. Dia sangat tegas mendukung Palestina dan dia menolak agresi, menolak kejaman Israel dan dia sangat jelas dan lugas menyampaikan visinya. Itu sudah disampaikan. Saya kira itu saja. Tetapi kembali lagi bahwa kalau masyarakat kita melihat dari sisi itu, memang mohon maaf ya ini saya mau sampaikan walaupun mungkin tidak perlu ya ini direkam ya. Kalau nggak direkam saya mau mengatakan begini itu. Kenyataannya begitu. Di record, Prof. Mohon izin. Ngomongnya nggak aja. Pokoknya intinya begitu. Memang ya, kenyataannya faktor agama sangat. Di Barat pun juga demikian. Jadi kalau mohon maaf ya kalau saya bicara tentang ini. Jadi di Barat Amerika sekalipun itu faktor agama dalam hal ini. Itu apalagi kalau di Trump ya waktu itu. Sekarang juga Biden kelompok evangelis Amerika itu. Ada juga ada sekte tertentu yang membayangkan mengapa mereka mendukung Israel itu karena faktor agama sebenarnya. Jadi sentimen itu ternyata ada. Dan itulah yang dikatakan oleh Huntington sebenarnya kalau kita menggunakan istilah apa ya bahwa apa itu politik pasca perang dingin itu kemudian faktor peradaban muncul itu kenyataannya terjadi clash kok. Coba mohon maaf ya kalau saya ya rata-rata ini saya hanya feeling saja ya. Mohon maaf ya kalau orang Indonesia yang non Muslim biasanya dia pro Israel itu sudah menjadi karena keyakinan mereka ada suatu keyakinan bahwa kalau Israel itu menang di sana nanti mohon maaf pokoknya dan sebagainya saya nggak jelaskan karena nggak enak ya. Tapi begitu jadi tetap ada yang menggunakan itu dan saya kira itu sah-sah saja biarkan kenyataan begitu. Tapi saya kira yang lebih berat adalah ini loh gimana sih hukum bisa ditegakkan dalam konteks sudah itu gimana itu yang masalah besar ya saya kira itu yang buntu dan saya sendiri juga orang yang pesimis itu gimana itu menegakkan hukum di sana itu ya dengan cara apa itu saya juga termasuk orang yang belum punya gambaran itu ya ini konflik yang apa namanya yang asymmetric war ya antara negara yang sangat kuat dengan negara yang sangat lemah atau pihak yang sangat lemah kemudian hukum sama sekali nggak mempan sama sekali ya udah ini ceritalah politik versi realis itu ya struggle for power yang menang akan menghancurkan yang lemah itu berjalan terjadi sampai saat ini dan itu adalah suatu tragedi kemanusiaan jadi ini kita katakan ini adalah Nakba selanjutnya ya setelah Nakba tahun 48 saat ini ada Nakba tahun 2024 ini juga Nakba tragedi katastrofi bencana yang luar biasa dan ketika ada pembantaian sekelompok orang yang diusir dari tanahnya sampai nggak punya saya tidak tahu bagaimana orang Palestina bisa makan ya dan dunia sana diam saja itu loh kan konyol itu ini apa dunia itu ngapain itu ya.
di barat itu demo-demo terjadi ya, kelompok-kelompok yang pro Palestina juga banyak, kampus di Harvard ya, di kota-kota besar New York, saya beberapa waktu lalu nonton ya, tentang banyak demo juga ya ada. Tapi sudah ya seperti ini aja, nggak ada perubahan apapun. Nah, ini adalah tragedi kemanusiaan yang terjadi. Saya mengatakan bukan tragedi keagamaan, tragedi kemanusiaan terjadi. Ada genosida terjadi, sudah ada lebih dari 42.000 orang terbunuh, dunia diam saja. Ini ngapain ini? Dunia itu ngapain itu? Jadi ini yang konyol, yang saya ya itu saja itu ngapain? Saya juga pesimis mau ngapain. Itulah kira-kira yang saya komentari tadi ya. Baik, terima kasih Prof. Ali. Walaupun memang kalau misalkan kita melihat dari perspektif uh, kedaulatan negara gitu ya, kalau misalkan ada masyarakat sipil yang ternyata secara mandiri punya kemandirian biar bisa berangkat ke Palestina, ke sana, terus ternyata menjadi bagian dari milisi itu Jelas konyol, tidak mungkin. Mau ngapain? itu Nggak bisa, nggak bisa. Ini minimal aja itu negara kita nggak bisa masuk. Jadi kalau bunuh diri ya Prof ya. itu nanti ya jelas nggak ada manfaatnya. Ini kalau Ya. bantuan kemanusiaan sekalipun itu tidak bisa masuk sampai saat ini, nggak bisa masuk. Jadi namanya Rafah crossing di selatan Gaza itu ditutup ya. Kemudian dari barat itu dibuka. Jadi tidak bisa masuk. Itu kemanusiaan. Apalagi orang mau bawa ketapel, ya, mau ngapain? Nggak bisa. Itu konyol sekali. Kita menghadapi kekuatan militer yang paling kuat di dunia, kita mau ngapain? Ya, jadi itu nggak usah. Kalau memang dukungan, ya bagaimana kita ya kita pikirkan ya tentang kemerdekaan Palestina dan juga menghentikan genosida ini. Tetapi ya jangan kemudian wah teman-teman udah mau kirimkan, oh ya mau ngapain misalnya itu, wow, sama sekali nggak relevan itu. Tentara pun nggak bisa masuk. PBB aja menurut catatan ya, staf PBB itu udah ada sekitar, nanti bisa cek, lebih dari 204, pokoknya 200-an staf PBB terbunuh di sana dan nggak ada urusannya. Itu hebat toh. Jadi ada orang staf PBB terbunuh dan nggak ada urusannya, nggak ada yang menuntut dan sebagainya. Wartawan juga udah ratusan meninggal. Ya, wartawan itu adalah apa namanya sangat penting menginformasikan apa yang terjadi, itu pun dibunuh. Di dalam hukum misalnya tidak boleh, maka kemudian ada namanya pers, itu harus dilindungi dan itu ditembak dengan tanpa ada namanya accountability. Jadi impunity yang dilakukan itu. Jadi luar biasa, ini kejahatan luar biasa dan ya itulah yang terjadi itu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mari kita berjihad, itu saya kira itu konyol ya. Saya kira itu ya ya donasi aja lah. Silakan nanti, semoga kalau nanti pas masuk bisa masuk ke Palestina bantuan itu ya bisa disalurkan. Tapi kalau fisik Anda mau apa namanya itu, jangan, itu saya kira konyol. Itu nanti malah jadi amrozi dan sebagainya, itu pulangnya itu. Ya. Oke, terima kasih Prof. Selanjutnya kami silakan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand. Nanti akan kami pilih 3 orang untuk bisa bertanya secara langsung kepada Prof. Ali. Baik, sementara masih ada 1, kami persilakan Kak Nurul Hidayatul Aula. Boleh di open cam dan juga open mic. Mohon maaf Kak, sebelumnya jadi jaringan aku kurang bagus, jadi nggak bisa buat open cam. Oke, that is not a big problem. The time is yours. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayatul Aula, saya dari FPCI Chapter Presiden University Jababeka. Jadi pertanyaan saya kepada Profesor adalah, yang pertama, bagaimana pembatasan akses terhadap sumber daya dasar seperti air, listrik, makanan, berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia di Palestina? Dan apakah ini bisa dikategorikan sebagai elemen genosida seperti yang dijelaskan oleh Profesor? Terus yang kedua, pertanyaan dari saya adalah, bagaimana peran dari Amerika Serikat, contohnya Uni Eropa dan negara-negara lainnya dalam mendukung kebijakan Israel di Palestina? Apakah mereka memiliki tanggung jawab juga terhadap dugaan genosida ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami tampung terlebih dahulu atau bisa langsung dijawab, Prof? Ya. Oke, ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama tentang tindakan Israel untuk membatasi akses kehidupan ya di Gaza. Apakah juga masuk kategori kejahatan genosida? Kemudian juga pertanyaan posisi tanggung jawab moral gitu ya, mungkin pertanyaannya Amerika dan Eropa dalam menghadapi atau melihat konflik yang terjadi di Gaza saat ini.
Oke, jadi kalau kita melihat definisi ya, eh, definisi genosida adalah suatu tindakan yang dengan sengaja ya menciptakan kondisi kehidupan sekelompok orang ya atau sekelompok etnis, sekelompok bangsa, atau sekelompok agama ya yang mengakibatkan pemusnahan fisik maupun keseluruhan atau sebagian. Jadi kalau misalnya suatu masyarakat di suatu tempat kemudian diblokade, kemudian akses kehidupannya diputus ya itu dan tujuannya sudah jelas, saya kira itu bagian dari pemusnahan etnis itu. Nah, namanya air itu kan kehidupan, tanpa ada air nggak bisa hidup ya, dan itu kemudian aksesnya dihentikan ya. Kemudian akses apalagi ya, akses makanan, pasok makanan dihentikan, semua itu dalam rangka pembunuhan. Jadi kalau kalau menurut saya ini adalah bagian daripada suatu kejahatan perang, jelas kejahatan perang, nggak boleh. Sekali lagi ya, tadi kita sampaikan dengan international humanitarian law ya, bahwa yang non perang itu jangan sipil yang digebuki gitu ya. Perang itu perang, tapi jelas targetnya jelas ya. Boleh itu para pejuang-pejuang ditembak, itu dalam konteks perang itu memang tugasnya adalah perang itu adalah tembak-tembakan gitu ya. Tapi sasarannya jelas bukan sipil, kehidupan itu dihancurkan, akses air ya, akses makanan ya, kemudian mungkin listrik dan sebagainya, energi, kemudian diputusi. Niatnya untuk apa? Itu jelas minimal itu adalah merupakan suatu kejahatan perang. Kalau kita bisa melakukannya, itu adalah masuk kategori minimal adalah suatu namanya war crime, kejahatan perang. Nggak boleh. Kenapa sipil yang ditarget? Sipil itu tidak boleh. Itu harus dilindungi dalam hukum humaniter. Sipil tidak boleh ditarget. Apalagi akses kehidupan. Nah, itu saya kira itu yang pertama. Ya, bisa juga nanti kalau definisi bisa juga masuk kategori genosida. Kalau ya ini memungkinkan ya, ada kemungkinan misalnya suatu saat nanti kejahatan ini diadili dan kemudian masuk kategori apa, itu bisa ya, masuk genosida juga saya kira juga bisa ya, tapi minimal saya kira ini kejahatan perang jelas ya, suatu namanya war crime dan orang pelakunya ya tokoh-tokoh politik yang melakukan itu termasuk war kriminal itu ya, bisa diadili secara teoritis ya. Kemudian bagaimana peran Amerika dan Uni Eropa? Nah, secara moral saya kira ya sebagai saat ini ya memang dunia ini ya yang menguasai, saya mengatakan yang menguasai infrastruktur politik dunia itu negara-negara barat ya termasuk Amerika dan Eropa itu yang sebenarnya punya kewenangan, punya kemampuan untuk melakukan, seharusnya melakukan sesuatu menghentikan itu. Nah, problemnya sekali lagi saya sampaikan ke depan bahwa ini keberpihakan bahwa konflik ini memang apa ya ya mendukung itu. Jadi yang jelas bahwa Amerika adalah sekutu terkuat Israel, kemudian Uni Eropa itu juga selalu mendukung apa yang dilakukan Israel. Ya, sehingga kemudian yang seharusnya kekuatan dunia ini menegakkan keadilan, tapi tidak akan pernah dilakukan karena mereka adalah sekutunya. Jadi itu yang membuat tadi saya pesimis ya, Uni Eropa. Ya, Anda bisa mendengarkan ya apa yang dikatakan oleh Ursula von der Leyen beberapa kali, berkali-kali dia selalu mengatakan Israel has the right to defend itself ya. Israel punya hak untuk mempertahankan diri, terus saja itu. Mempertahankan diri, tapi kemudian seluruh Gaza dihancurkan. Itu apa namanya pertahanan diri ya? Tapi itu mereka nggak berulang-ulang mengatakan itu. Jadi itu namanya mainstream, pakemnya Uni Eropa itu akan dukung Israel. Ya. Kalau ada mungkin tanya kok bisa begitu ya, ya termasuk ini sejarahnya panjang ini ya. Ini sejarahnya kembali pada genosida Yahudi oleh Nazi ya sebelum perang dunia selama perang dunia kedua itu terjadi. Di waktu itu Eropa itu saat ini ya setelah genosida Yahudi itu mereka merasa berdosa gitu ya pada orang Yahudi, kemudian dia akan mohon maaf pada orang Yahudi dan saat ini dia melihat bahkan sampai saat ini orang Yahudi itu dianggap sebagai orang yang menjadi korban gitu ya yang harus dilindungi, apapun yang dilakukan dianggap benar dan sebagainya. Termasuk juga kalau di dalam konteks diskus ya saat ini ada istilahnya antisemit ya, antisemitisme. Jadi apa itu antisemitisme? Antisemitisme itu adalah suatu pandangan yang melihat bangsa Yahudi sesuatu yang jahat, yang pokoknya sesuatu yang tidak dikehendaki. Jadi kebencian yang tidak ada dasarnya itu antisemit. Ya.
termasuk yang dilakukan oleh Nazi waktu itu ya, Perang Dunia Kedua terhadap orang Yahudi itu namanya antisemit, sesuatu yang dilarang oleh PBB dan juga di Eropa dilarang. Problemnya adalah bahwa paham antisemit itu kemudian luas kemana-mana. Jadi ketika Israel melakukan kejahatan perang, itu kemudian kita nggak boleh mengkritik. Kenapa? Karena kalau ada mengkritik berarti ada antisemit gitu. Jadi kemudian agak susah. Jadi saat ini kalau ngomong seperti ini, kalau saya ini diskusi di forumnya Eropa itu susah ngomong. Pasti saya dituduh antisemit ini. Padahal antisemit itu adalah sesuatu yang kalau itu melihat selalu hal yang negatif orang Yahudi tanpa dasar, kemudian ada namanya stereotip bahwa Israel itu orang Yahudi itu adalah orang gini-gini yang jelek-jelek itu namanya kebencian yang tanpa dasar. Itulah antisemit tanpa dasar. Tetapi ketika negara Israel, negara terkuat di dunia, melakukan pembantian dan kita mengkritik itu bukan antisemit, saya kira harus dibedakan itu. Jadi ada antisemit dan kita anti Israel itu beda. Yang dilakukan Israel memang harus dikritik. Tapi sementara ini di Eropa ya itu rata-rata dia tidak berani mengkritik karena dianggap antisemit. Walaupun Israel melakukan kejahatan yang dikatakan kejahatan perang ya hukum nasional ya, tetapi Eropa juga nggak berani mengkritik karena kalau mengkritik nanti dianggap antisemit. Nah itulah diskusi yang terjadi sehingga ya itulah yang terjadi. Ya mungkin begitu ya kira-kira jawaban balik saya. Apakah menjawab atau tidak? Saya tidak tahu ini. Baik, terima kasih Prof. Ali. Kak Nurul, sudah cukup atau ada yang mau disampaikan lagi? Perlu ditanggapi? Kalau dari saya cukup. Oke. Apakah boleh untuk mengajukan pertanyaan selanjutnya atau bagaimana? Mohon maaf, kami tahan dulu. Kami berikan kesempatan kepada peserta yang lain. Baik. Silakan kawan-kawan yang lain bisa raise hand. Kami berikan kesempatan untuk 2 penanya lagi. Ada? Oke. Silakan Kak Izas Satya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya seputar apakah ada potensi negara-negara organisasi Mohon maaf, kerjasama? kami tahan dulu. Kak Izas, boleh sebutkan nama dan juga asal universitas? Oke, terima kasih. Saya Izzah Satyu Charlie, saya dari UPN Veteran Jakarta. Saya ingin bertanya seputar apakah terdapat potensi dari organisasi negara-negara organisasi kerjasama Islam untuk membantu mengadili genosida di Gaza. Terima kasih. Ya, langsung ya. Oke, silakan Prof. Ali. OIC ya, OIC itu organisasi apa namanya? OKI, Organisasi Kerjasama Islam, satu organisasi negara-negara yang mayoritas sebelumnya beragama Islam untuk satu asosiasi atau organisasi yang dia ini adalah ya kelompok negara-negara yang punya pandangan ya. Saya kira kalau lihat pada selama ini ya sudah mainstream Islam akan melihat OIC melihat kasusnya seperti yang tadi disampaikan ya. Dia pasti akan dukung perjuangan Palestina dan dia pasti mengkritik Israel. Jadi OIC itu memang unik ya, samanya itu sejarahnya itu banyak sekali konflik ya. Tapi kalau dalam konteks konflik Arab Israel, saya kira mereka lebih bisa lebih jelas ya suaranya. Problemnya adalah bahwa OIC ini saya kira organisasi yang tidak punya apa-apa ya, jadi ini nggak megang akses yang cukup bisa digunakan untuk ya. Jadi selama ini saya melihat OIC itu dengan cara yang pesimis ya, jadi nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi sebenarnya kalau dia bisa ya dia harus melakukan lobby ya, dia bisa kelompok negara-negara Islam ini bisa melobi mungkin kemana lobbynya ya, di PBB mungkin ya, di PBB saya kelompok negara Islam lobby untuk kemudian membuat suara pernyataan di Majelis Umum PBB dan ya memang selama ini begitu ya, selama ini di Majelis Umum PBB itu suaranya memang simpatik dengan kecenderungannya simpatik dengan Palestina. Ya. Jadi kalau di Majelis Umum itu biasanya suara Israel itu minoriti.
Tetapi yang memegang konkret kekuatan dalam politik dunia itu sebenarnya adalah yang punya power itu adalah Dewan Keamanan. Jadi bagaimana YC ya ini, bagaimana perannya bisa mau ngapain ya, apa yang bisa dilakukan. Ya. Yang jelas saya kira seharusnya itu bisa lebih aktif lagi ya, dia bisa apa yang dilakukan ya, melakukan lobby, apa mampu nggak ya kira-kira WASI bisa melobi PBB nggak ya? Saya kira juga tidak bisa itu apa melakukan apa ya WASI itu. Saya agak pesimis sih, dia bisa melakukan apa ya WASI ini ya? Mungkin bisa ada yang bisa menambahkan ya, kira-kira saya juga bingung. WASI ini nggak bisa ngapa-ngapain. Selama ini bahkan sejarah WASI itu sejarah tentang konflik internal gitu. Sampai saat ini juga nggak bisa melakukan. Paling pola hanya menyampaikan pernyataan saja itu. Nggak mungkin akan mempengaruhi negara besar. Gitu. Nggak mungkin mempengaruhi Amerika, atau nggak bisa mempengaruhi Uni Eropa. Jadi ini organisasi apa sih ini? Yang paling pol ya dia bisa sebagai kelompok bangsa-bangsa Islam yang kemudian suaranya nanti bergabung di majelis umum itu dalam rangka untuk mendukung Palestina itu. Saya kira itu yang kontribusi yang bisa dilakukan. Tetapi kalau dalam konteks konkretnya, saya belum lihat apapun ya. Kira-kira apa ya? Saya mau tanya aja. Kalau OIC memang terbatas, Bro. Karena memang beberapa nation kan di situ. Tapi mungkin bisa dijelaskan soal interfaith community ini dari perspektif Muhammadiyah juga, Bro. Apa yang sudah dilakukan organisasi seperti Muhammadiyah membantu Palestina? Ya, kalau Muhammadiyah selama ini ya bantuan lewat laismu, mengumpulkan dana, kemudian dana itu dikumpulkan, nanti kalau bisa masuk ke Gaza ya disalurkan gitu saja. Dan yang kedua yang dilakukan apa? Ya berdoa lah. Berdoa karena memang mau ngapain lagi itu loh. Apalagi negara saja yang namanya Indonesia itu, yang sudah betul sikapnya Indonesia itu sudah bagus, sudah menteri itu udah betul. Itu pengaruhnya kan belum kelihatan ya. Kita masih kalau bisa merubah pandangan dunia dulu loh. Jadi dunia ini memang pandangannya nggak menyatu tentang apa yang terjadi. Jadi menyampaikan pandangan bahwa yang terjadi adalah ya ini adalah suatu konflik asimetris antara pihak yang kuat ya Israel dengan pihak yang lemah yang dijajah, kemudian kita seharusnya membantu pihak yang dijajah supaya dia dapat merdeka, kemudian hukum bisa ditegakkan. Suara itulah yang disampaikan dan Indonesia sudah cukup bagus ya sudah luar biasa. Kalau LSM seperti Muhammadiyah ya atau NU dia hanya dalam bidang sosial saja. Selama ini kan ketika ada krisis kemanusiaan seperti itu kan pasti dia membuat dana kemudian nanti disalurkan. Jadi memang tidak terlalu besar pengaruhnya. Jadi kembali pada poin saya bukan kembali pada teori realis dalam politik dunia ya, saya kira kalau jelas bahwa ini negara itu sangat penting sebagai aktor politik dunia dan negara yang dimaksud adalah negara-negara besar. Jadi penentunya, key-nya adalah negara-negara besar itu sebagai kunci penyelesaian. Kalau negara besar itu dia berubah sikapnya itu saya kira itu sangat bagus dan itu harapannya akan lebih baik. Tapi nyatanya negara besar tadi ya sampaikan dia memihak pihak yang kuat dan tidak gemisal sama sekali dan saya tidak akan melihat ke depan itu mereka akan berubah juga sehingga kemudian seperti yang disampaikan di depan ya ini sangat pesimis sekali ya. Tadi tanyakan yang sebelumnya ya Uni Eropa dan Amerika itu ngapain gitu pertanyaannya. Bisakah dia lebih simpatik kepada perjuangan Palestina? Ya. Selama ini dia tidak simpati, dia selalu menyalahkan Hamas sebagai kelompok yang bertanggung jawab, bukan Israel yang telah membunuh lebih dari 42.000 orang itu, yang telah menghancurkan seluruh Gaza itu, mereka nggak pernah menyalahkan itu, dan itu terus pandangannya. Jadi ya itulah namanya politik kekuasaan terjadi dengan melihat konflik itu, dan hukum menjadi sangat jadi agak pesimis ya tentang itulah dunia gitulah. Dunia sangat kejam sekali. Dunia tidak seindah yang kita bayangkan ternyata ya. Jadi ya kalau tidak dari konflik dan sebagainya ya no problem. Tapi kalau konflik ternyata hukum itu menjadi melibatkan negara besar apalagi ya. Jadi hukum itu menjadi ketul ya istilah bahasa Jawanya. Ditumpul, nggak bisa ditegakkan. Ya, itu gimana itu ya? Ya gitulah kira-kira. Ya, selain teman-teman bisa mempelajari tentang perspektif hubungan internasional, teman-teman juga bisa belajar terminologi bahasa Jawa dengan Prof. Ali. Ya. Terima kasih, Prof.
Semoga Mas Izas bisa terjawab pertanyaannya atau ada yang mau ditanggapi lebih lanjut terkait dengan organisasi Udah terjawab sih, terima kasih. Islam. Oke, thank you, Bung Izas. Selanjutnya, satu penanya terakhir kami persilakan. Ada? Satu kesempatan terakhir kepada kawan-kawan yang masih join. Oke, kami persilakan kepada Kak Nabil. Oh, ada lagi yang lain. Gimana? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Yasir dan juga Prof. Ali. Ya, meskipun tadi sempat juga disinggung ya bahwa Prof. Ali ini cukup pesimis tentang bagaimana penerapan dari hukum humaniter ini, dijelaskan juga tadi bagaimana bahwa sistemnya ini sudah ada, tapi kemudian variabel di luar itu sendiri seperti bagaimana politik dunia itu berlangsung, bagaimana siapa yang di belakang Israel itu yang betul-betul menjadi challenge atau tantangan gitu untuk betul-betul menerapkan hukum humaniter ini di dalam kasus tuduhan genosida oleh Israel di Palestina. Nah, tapi Prof, saya sendiri penasaran dari Prof. Ali ini sendiri tuh ada nggak sih Prof kayak harapan gitu atau pembacaan Prof terhadap situasi terkini yang mengarah kepada masa depan penerapan hukum humaniter ini yang lebih bagus, yang lebih mengikat gitu, atau secara keseluruhan diperkuat gitu loh, supaya negara-negara selain Israel tentunya ataupun ras lain itu di masa depan kita harapkan tidak akan terjadi lagi seperti ini begitu. Maksudnya melakukan genosida terhadap ras lain ataupun terhadap bangsa lain. Seperti salah satunya kemarin adalah gestur yang diperlihatkan oleh negara-negara Oki dan juga Menteri Luar Negeri kita, yaitu Ibu Retno Marsudi, yang walk out ya ketika PM-nya Israel itu, Presiden Netanyahu itu menyampaikan pidatonya ketika sidang umum PBB. Nah, itu sih kira-kira dari Profesor sendiri itu ada nggak sih kayak harapan, oh ini sudah mulai lebih baik nih, ada sudah ada kayak perlawanan ataupun aksi-aksi yang memperlihatkan bahwa tindakan dunia atas apa yang dilakukan Israel ini mengarah kepada sisi yang lebih positif, yang lebih optimistis. Begitu, Prof. Terima kasih, Pak. Begini, kalau saya melihat politik hukum internasional ya, jadi ketika ada sengketa politik, tetapi sengketa ini, konflik ini tidak melibatkan negara besar, ya, maka saya melihat bahwa hukum memang akan terjadi, ya, hukum ini akan sangat optimis. Ya. Saya tadi sampaikan di depan tentang kasus genosida di Rwanda. Ya, di Rwanda ini karena tidak begitu banyak negara-negara besar yang terlibat di situ dan mereka ingin menyelesaikan itu, kemudian dibentuklah namanya pengadilan khusus, jadi special tribunal untuk kasus Rwanda, dan kemudian berhasil untuk mengadili para penjahat genosida. Jadi ini kalau di kantornya, setahu saya itu ada kantor khusus di samping di Belanda sana, di samping ICJ itu kantor Special Tribunal for Conflict in Rwanda. Dan ternyata itu berhasil. Jadi para penjahat perang itu diadili itu. Walaupun panjang sekali menangkapi orang-orang pelaku kejahatan genosida itu beberapa tahun baru ketangkap. Nah, saya tidak apa daftar orang, dan inilah contoh bahwa hukum itu ditegakkan ketika konflik itu melibatkan negara-negara ya kecil saja, bukan negara besar. Ketika kepentingan negara besar itu tidak terlibat, itu hukum optimis, saya optimis. Juga kasus mesti misalnya di Yugoslavia, ini contoh saja perbandingan supaya nanti bisa punya gambaran bahwa di Yugoslavia itu Serbia, jadi di maaf ya, di namanya Bosnia Herzegovina itu ada 3 etnis di satu negara namanya Bosnia Herzegovina, ada
Kroasia, ada Muslim, ada Serbia. Itu tahun 94 ya, itu kelompok Islam itu dibantai. Ya, ada sekitar lebih dari 8.000 orang dibantai. Nah, ini kejahatan genosida, ya. Jadi orang-orang Muslim Serbia, Muslim khususnya dibantai oleh tentara eh, apa namanya, tentara Serbia, bantuan dari negara Serbia waktu. Nah, karena Serbia itu kan negara kecil itu, ya, di Eropanya Saudrit. Jadi kemudian ya bisa ditegakkan, kemudian dibentuklah pengadilan khusus untuk kejahatan perang di Yugoslavia, namanya International Special Tribunal for Yugoslavia, ya, former Yugoslavia, dan itu ditegakkan. Jadi orang-orang pelakunya itu ditangkap, diseret, ya, walaupun lama sekali. Saya kira yang terakhir itu siapa namanya, saya lupa. Itu kayak nggak salah itu Radovan Karadzic atau siapa itu. 20 tahun udah tua, umurnya sudah mungkin 80-an tahun, ketangkap, dibawa ke pengadilan khusus, kemudian dia diadili. Tapi menarik, waktu itu dia pas dihukum mau diadili, divonis itu dia minum racun, dia meninggal, ya, minum racun, bunuh diri waktu itu. Tapi ininya adalah bahwa ditegakkan itu. Jadi ketika ada konflik antar negara, ya, ada satupun melakukan genosida, terhadap perang, itu saya kira hukum bisa ditegakkan kalau tidak melibatkan negara besar, kepentingan negara besar. Itu optimis dan banyak contoh saya kira. Nah, sekarang kalau kemudian ada konflik melibatkan negara besar, itu saya kira tadi saya kembali pada memang agak optimis. Tetapi harapannya begini ya, saya kalau ke depan ya mungkin ini perlu proses, ya, hukum internasional itu saya kira berkembang sangat, ya, lumayan lah, bertahap lah. Ya. Namanya apa tadi, hukum humaniter aja baru muncul, ya, terutama yang itu baru awal abad ke-20 tadi ya, ada yang muda setelah perang dunia kedua, jadi berapa puluh tahun. Jadi ini kan baru umur berapa ya, perkembangan hukum itu masih terlalu muda lah. Ya mungkin nanti dalam waktu beberapa ratus tahun ke depan saya kira akan lebih baik lah dunia ini. Jadi untuk namanya politik berdasarkan legal based order, ya, negara apa, tatanan dunia yang pada hukum itu saya kira ke depan akan lebih baik walaupun prosesnya panjang. Dan kasus Gaza saya kira ini suatu ganjalan saja lah. Moga-moga ke depan ada satu solusi, walaupun seperti apa ya belum tahu. Tapi saya kira ya ada harapan lah nanti suatu saat nanti dunia ini akan lebih equal, ya, lebih adil, dan hukum bisa ditegakkan, ya, ketika nanti ke depan dunia akan seperti itu. Itu cuma harapan saja, saya kira begitu ya menurut saya. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Prof. Semoga ini bisa menjawab dari pertanyaan Kak Nabil Makarim dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sepertinya ya. Baik, terima kasih. Demikian adalah akhir dari sesi diskusi pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Prof. Ali dan seluruh penanya, Kak Nurul, Kak Izaz, dan Kak Nabil, beserta seluruh panitia. Kami selaku moderator tidak ada kesimpulan yang bisa kami sampaikan karena moderator hanya menjembatani antara pemateri dan juga diskusi kepada kawan-kawan semua. Hanya ada satu catatan yang akan saya kutip dari Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Never will God change the condition of a people until they change it themselves. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Maka mari minimal dimulai dari teman-teman FPCI UMY, mari berubah bersama perspektif masyarakat dunia terkait dengan Israel. Insya Allah ini akan menjadi amal ibadah kita. Nun wal turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Profesor Ali Muhammad PhD serta Saudara Muhammad Yasir Abdiar SIP selaku pembicara dan moderator yang telah memandu jalannya sesi 1 acara pada hari ini dengan sangat baik. Nah, selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat kepada pemateri kita yang pertama pada pagi hari ini, yaitu Profesor Ali Muhammad PhD. Baik, kita akan mengambil dokumentasi. Mohon Prof. Ali. Oke, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi Prof. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih. Selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat kepada moderator kita yang telah memandu jalannya sesi 1 pada hari ini, yaitu Kak Muhammad Yasir Abdad, SIP. Baik, kepada Kak Muhammad Yasir, mohon bersiap. Baik, dalam hitungan 3, 2, 1. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih kepada Profesor Ali Muhammad dan Kak Muhammad Yasir Abdad. Dan kami informasikan kepada seluruh peserta untuk tidak meninggalkan ruang Zoom, karena setelah ini kita akan ada break selama 10 menit. Terima kasih.